semua, kembali lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan bersama Miss Mariana. Kita masih membahas mengenai wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk balon ruang nih. Lebih tepatnya, tentang perhitungan break-even point dan juga strategi promosinya. Break-even point atau BEP adalah keadaan di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang atau impas, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Break-even point ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Analisis BEP sendiri memiliki manfaat seperti mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu, untuk mengetahui seberapa jauhkah target pencapaian yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu, untuk mengetahui seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian, dan untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan juga volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Lalu bagaimana seorang wirausahawan dapat menggunakan analisa break-even point ini dalam mengambil keputusan? Yang pertama yaitu dengan menetapkan jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian, menetapkan jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, menetapkan besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian, dan juga untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, maupun volume penjualan terhadap laba yang nantinya akan diperoleh. Komponen BEP sendiri terdiri dari fixed cost. Fixed cost adalah biaya yang statis atau tetap. Jadi meskipun ada perubahan tingkat produksi dalam kapasitas tertentu, biayanya akan tetap sama. Contohnya biaya penyusutan alat, biaya sewa gedung, biaya pegawai, dan juga bagian administrasi. Kemudian variable cost. Variable cost ini sifatnya dinamis atau berubah-ubah. Kenapa? Karena jumlahnya mengikuti jumlah barang yang diproduksi. Contohnya, biaya bahan baku dan juga biaya listrik serta air. Dan komponen yang terakhir yaitu selling price atau harga jual. Harga jual merujuk pada satuan harga jual per unit. Harga jual sendiri ditentukan dengan menghitung harga pokok produksi dan juga perkiraan keuntungan yang diinginkan. Rumus untuk menghitung HPP atau harga pokok produksi yaitu variable cost ditambah fixed cost dibagi total sales atau total penjualan. Rumus untuk harga jual atau P yaitu HPP dibagi 1 dikurang laba yang diinginkan. Untuk mencari keuntungan per unit, rumusnya adalah harga jual dikurang HPP. Sedangkan untuk mengetahui keuntungan per produksi, rumusnya yaitu keuntungan per unit dikali total produksi. Untuk menentukan BEP sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu BEP unit, untuk mengetahui berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk memperoleh titik impas, rumusnya yaitu fixed cost dibagi price dikurang variable cost. Dan yang kedua, BEP rupiah, untuk mengetahui total nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Dihitung dengan rumus fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost per price. Diingat ya, BEP unit itu untuk mengetahui berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mencapai titik impas, sedangkan BEP rupiah untuk mengetahui total nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Sekarang coba diperhatikan contoh soal berikut ini. Pertama, kita akan menghitung HPP-nya. Rumusnya tadi adalah variable cost ditambah fixed cost dibagi total sales atau total penjualan.
Nah, pada soal kita ketahui bahwa variable cost-nya adalah Rp35.000, fixed cost-nya Rp90 juta, dan total sales-nya 1.500 unit. Jadi, HPP atau harga pokok produksi per unitnya adalah Rp95.000. Kemudian menghitung harga jualnya atau price-nya. Rumusnya, HPP dibagi 1 dikurang laba yang diinginkan. Tadi HPP-nya kita dapatkan sebesar Rp95.000 dibagi 1 kurang 30%, yaitu laba yang diinginkan. Hasilnya adalah Rp135.714 yang kita genapkan menjadi Rp136.000. Kemudian kita mencari BEP unit dengan rumus fixed cost dibagi price dikurang variable cost. Fixed cost-nya Rp90 juta, price-nya atau harga jualnya Rp136.000 dan variable cost-nya sebesar Rp35.000. Maka kita nanti akan mendapatkan BEP unitnya sebesar 891 unit. Atau perusahaan tersebut harus dapat memproduksi 891 unit jam dinding untuk mencapai titik impas atau break-even point. Kemudian BEP rupiah. Rumusnya, fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost per price. Di dalam soal sudah disebutkan fixed cost-nya Rp90 juta, dibagi 1 dikurang variable cost-nya Rp35.000 dan price-nya Rp136.000. Maka kita akan mendapatkan BEP rupiahnya sebesar Rp121.188.120. Jadi, perusahaan tersebut akan mencapai titik impas apabila total nilai penjualan yang diterima adalah sebesar Rp121.188.120. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang strategi promosi. Yang pertama, membuat kemasan produk yang menarik. Proses ini sangat terkait dengan daya tarik produk sehingga pengemasan merupakan tahapan puncak. Produk harus tersajikan dalam kemasan yang atraktif, komunikatif, dan informatif sehingga pembeli dapat mengetahui keunggulan produk. Yang kedua, menawarkan promo atau diskon yang menarik. Masyarakat sekarang menyukai adanya promo atau diskon pada suatu produk. Tapi, promo yang baik harus tetap mempertimbangkan untung rugi demi keberlangsungan usahanya ya. Yang ketiga, pilih satu target pasar yang spesifik dan pasang harga yang bersaing. Lokasi pemasaran dan target pasar atau segmentasi yang sesuai dengan produk sangat memungkinkan produk dapat terlihat secara optimal. Dengan demikian, promosi akan mampu meningkatkan jumlah keterjualan sebuah produk. Yang keempat, memanfaatkan media online atau daring. Sebagian besar masyarakat pasti memiliki gadget atau smartphone. Oleh karena itu, seorang wirausahawan dapat melakukan promosi pemasaran dengan memasang iklan produk di website, marketplace, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan berbagai platform sosial media lainnya. Promosi memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, advertising atau periklanan. Advertising merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal dengan memanfaatkan media massa. Adapun media yang bisa digunakan adalah televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media advertising. Yang pertama, jangkauan media yang akan digunakan, sasaran atau konsumen yang dituju, dan yang terakhir, besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Komponen yang kedua, sales promotion atau promosi penjualan. Sales promotion merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa, di mana diharapkan pembelian dilakukan pada saat itu juga. Nah, oleh karena itu, promosi penjualan harus dibuat semenarik mungkin. Jenis promosi penjualan yang dapat dilakukan oleh perusahaan misalnya pembelian harga khusus atau special price atau diskon pada produk tertentu, pengadaan undian kepada setiap konsumen yang membeli dalam jumlah tertentu, atau pemberian cenderamata atau kenang-kenangan lainnya kepada konsumen yang setia. Komponen yang ketiga, personal selling atau penjualan pribadi.
Personal selling melibatkan tenaga penjualan yang berinteraksi langsung dengan konsumen seperti seorang salesman ataupun sales girl dengan menjelaskan tentang manfaat produk dari perusahaannya. Akan tetapi, terdapat kelemahan dari penjualan pribadi yaitu tingginya biaya yang diperlukan. Publicity atau publisitas. Publicity merupakan bentuk komunikasi non-personal berupa berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang diberitakan melalui media massa. Tujuannya biasanya untuk meningkatkan pamor atau citra perusahaan di mata para konsumennya dan juga calon konsumennya. Pemanfaatan limbah sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan atau produk tidak hanya dilakukan oleh usaha kecil dan menengah saja. Perusahaan-perusahaan besar juga sudah melakukan hal yang sama. Hal ini dikenal dengan istilah sustainable business. Sustainable business sendiri merujuk pada dua hal, yaitu dampak dari bisnis tersebut terhadap lingkungan dan dampak bisnis tersebut terhadap masyarakat. Jadi, tujuannya untuk dapat memberikan dampak positif terhadap dua hal yang tadi. Nah, salah satu perusahaan besar yang memiliki program ini adalah Nike dengan campaign mereka yang bertajuk Move to Zero. Jadi, Move to Zero ini merupakan upaya dari Nike untuk dapat mencapai target zero carbon dan juga zero waste. Jadi, Nike memberikan label Sustainable Materials bagi produk-produknya yang terbuat dari paling tidak 50% material yang didaur ulang. Nah, salah satu contoh produknya yaitu sepatu Nike Space Hippie. Nah, 85% bahan yang digunakan di dalam pembuatan sepatu ini terbuat dari botol plastik, kaos bekas, dan juga benang-benang yang didaur ulang. Selain itu, material foam yang digunakan juga 100% berasal dari hasil daur ulang. Nah, jadi ini merupakan salah satu bentuk kontribusi dari Nike dalam upaya melestarikan lingkungan. Oke, ini menandai akhir dari pembelajaran materi bab 1 kita di semester 2 ini tentang wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Setelah ini, silakan kerjakan latihan yang sudah Miss upload ke Edmodo. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan video presentasi keterampilannya juga. Karena ini merupakan akhir dari pembahasan materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, berarti silakan dipersiapkan dirinya dalam menyambut small test. Sampai jumpa pada pembelajaran kita berikutnya.